Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi. Kebetulan sekali saya menyelesaikan kuliah itu dulu juga dari menulis. Apa-apa dari menulis, dapat uang pun dari menulis. Sampai sekarang pun dapat pekerjaan pun juga ada hubungannya dengan menulis. Di sini saya mau sharing. Kadangkala ketika kesukaan kita atau hobi kita menjadi pekerjaan, itu jadi sesuatu yang berat. Nah, kalau Kang Maman sendiri yang juga tadi kan bisa menghidupi dirinya dengan menulis, pernah nggak sih merasa ketika kesukaan Kang Maman dengan menulis itu tuh berat, jadi gimana ya, nggak dapat feel-nya ketika menulis gitu. Terus tambahan satu lagi, jadi saya punya beberapa teman di daerah Maluku. Di sana kita rencana ingin membuat taman bacaan di daerah Tehoru, Maluku Tengah. Kalau teman-teman di sini ada yang ingin mendonasikan bukunya, nanti bisa hubungi saya, bisa COD di Jogja, karena kebetulan tanggal 18 Januari nanti saya ke Maluku nyusul teman-teman yang lain yang sudah di sana. Gitu. Jakarta enggak. Cuman itu udah ini sih, di Jakarta ada kontak personnya, di Solo juga ada. Cuman kan mungkin kalau ngirim ke sana kan ada biaya pengiriman. Nah, ini kalau teman-teman yang di Jogja ingin ikut mendonasikan buku, entah literatur, sastra atau tentang mata pelajaran, nanti bisa COD dengan saya di Jogja. Gitu. Terima kasih. Dewi, saya hidupnya dari menulis. Kalau saya kehilangan feel, anak istri saya makan dari mana? Saya selalu meyakinkan bahwa saya punya tujuan. Tujuan yang seorang penulis apa? Sama dengan tujuan seorang komedian. Seorang komedian tujuannya apa? Membuat orang bahagia. Tapi tujuan utamanya membuat keluarganya lebih bahagia. Bercandanya sih seperti itu. Jadi tetap saja ada target yang harus dituju. Saya sejak 86 hidupnya cuma dari menulis. Dari wartawan di grup Kompas, dari jadi wartawan sampai jadi pemimpin redaksi. Dan saya tidak pernah nyangka, saya salah satu pemimpin redaksi di kelompok Kompas paling muda umur 27 tahun jadi pemret di sana. Lewat keliterasian, lewat membaca, lewat nulis. Itu yang saya pikirkan. Kemudian saya belajar dari sahabat saya yang sangat dahsyat. Yang tidak cuma ngelawak, tapi kalau mau syuting, paling sibuk nyari bacaan, nyari buku dan minta dibacakan buku yang sesuai dengan tema. Orang itu namanya Calontong. Calontong itu ilmu silogismenya bukan ujuk-ujuk tiba-tiba. Tapi dia membaca buku lalu dia memelintirkan isi buku yang membuat kita ketawa. Dan dia menjadi komedian termahal hari ini di Indonesia. Silakan undang Calontong. Saking ikroknya dia, saking literatnya, dia dikelilingi oleh karyawan-karyawan dia yang setiap hari harus membacakan sesuatu dan dia berdialog lewat bacaan. Risikonya apa? Dia membayar orang sekelilingnya, tapi berkahnya apa? Calontong orang yang kalau melawak ya 1 menit 1,5 juta minimal. Jadi kalau Anda mengundang Calontong 60 menit, Anda hitung sendiri berapa dibayarnya. Dia adalah komedian termahal yang bisa 3 hari, 3 tempat sehari untuk melawak. Orang yang selalu resah kalau tidak membaca sesuatu. Sehingga dia bisa bercanda yang bikin kita ketawa tapi kitanya kemudian merasa dibodohi. Kita dibodohi, dia dapat uang. Contoh sederhana lah misalnya, ternyata Dikbud itu punya peraturan ya, membaca 15 menit sebelum masuk kelas. Dan menurut penelitian saya, membaca 15 menit itu sama loh dengan membaca 1/4 jam. Tolol sih, tapi kita ketawa dan dia dapat duit. Tapi kalau dia tidak cerdas, dia nggak akan mainin itu. Apalagi deliverynya bagus, dia tidak langsung ke titik tapi dia main di koma. Ternyata ya, dia diamin dulu. Atau dia bilang seperti ini. 10 tips mudik yang aman dan bahagia. Tips pertama, pastikan kamu punya kampung.
Ya kita mudiknya ke kampung kan. Tips kedua, pastikan ketika mau mudik, kamu tidak terkunci di rumahmu. Sepertinya tolol, tapi itu yang membuat dia kaya raya sekarang. Dan kita disuruh berpikir baru ketawa. Atau dia bilang beginilah, 50% pelajar SMA di Jogja sudah tidak perawan. Dan dia dengan tenang, dengan muka ratanya, poker face, tidak merasa bersalah dan mengatakan itu. Dan kemudian yang memancing dia pasti sesama orang yang ngerti frekuensinya. Pasti Akbar, nggak mungkin Komeng, nggak mungkin Jarwo. Karena kalau Komeng dan Jarwo, tektokannya ala Betawi. Kalau tektokan ala Jawa Timuran pasti ketemunya di Akbar. Cak, bener Cak. Ini orang Jogja bisa ngamuk nih. Bener. 50% perempuan anak SMA di Jogja sudah tidak perawan. Serius Cak, serius. Apa yang kita akan uji kalau penelitian? Metodologi kan? Kita uji metodologinya Cak, silahkan. Metodologi pertama, siapa yang kamu wawancara? Kan saya udah bilang, anak SMA di Jogja. Jenis kelaminnya, kan saya bilang soal keperawanan, berarti perempuan. Caranya gimana? Scramble atau apa sih? Acak itu. Narasumbernya dipilih dengan acak. Profesor bilang random sampling, random sample, ya. Saya random mengacak aja anak SMA yang saya temui. Serius Cak, 50%, iya. N-nya berapa Cak? N-nya 2. 1 perawan, 1 tidak. 50%? Yang tidak perawan siapa Sak? Nenek-nenek yang ikut kejar paket C. Simple cara dia untuk mengajak kita bersilogisme. Tapi apakah itu dia dapat dengan cara yang tolol? Tidak. Dia belajar tentang metodologi. Dan dia paham tentang metodologi itu. Dan kita kemudian akhirnya ketawa oleh metodologi seperti itu. Nah, calontong orang yang mengajarkan saya untuk membaca jangan pakai feel. Jangan pakai bawa perasaan. Kalau kamu mengalami writer's block, berhenti sejenak, pindah ke bacaan yang lain. Jadi saya kalau menulis, orang yang paling sebel sama saya kalau di rumah, karena 24 jam iPad tidak pernah lepas dari tangan saya, ya istri saya. Kenapa saya larang dia bertanya? Karena dia pasti akan buka semua aib-aib saya tuh. Karena apa? Karena saya selalu bilang ke anak-anak muda, bahkan Bill Gates mengatakan, jangan memberi handphone pada anakmu sebelum berumur 12 tahun. Bill Gates yang hidupnya dari dunia seperti itu, malah melarang orang memberi handphone kepada anaknya. Lah orang Indonesia, yang penting anaknya tenang dikasih handphone. Dia tidak sadar penjahat sudah masuk ke rumahnya. Kan semuanya orang sembarang di sana. Anda bayangkan orang-orang tua di Amerika, di berbagai negara yang pedofil, ngajak ngobrol anak kita, lalu tanpa dia sadar mengarahkan anak kita untuk buka baju dan sebagainya. Lalu kemudian merekam, lalu kemudian menjualnya, sehingga menjadikan Indonesia hari ini salah satu negara tujuan pedofil terbesar di dunia. Dan anak-anak orang tua kita senang anaknya telanjang lari-lari pakai rok mini, lari-lari lalu dimasukkan ke Instagramnya. Anak saya kecil udah joget dangdut, lebih nafsuin jogetnya daripada Apri joget. Apri tuh yang itu tuh jogetnya kemarin ampun, pakai celana sepeda pula. Anda nggak tahu ketika itu direkam dan dijual di antara para pedofil, itu menjadi penghasilan buat kaum pedofil? Apalagi yang anak sendiri memamerkan dirinya. Itu misalnya. Nah, kenapa saya pegang itu terus? Satu, apapun yang masuk di saya, kadang-kadang feel terganggu, tapi ketemu informasi yang lain, saya pasti akan langsung ngetik. Sehingga hari ini iPad saya rada hang. Karena semua data masuk, karena ada penerbit itu tuh, penerbit Grasindo tuh, Yayi yang jilbab hitam, sudah ngasih saya deadline untuk nerbitin buku yang kedua. Yang kedua, buku yang ke-18. Buku yang ke-18 tentang Sobat Ambyar. Judulnya terinspirasi dari kalimatnya Citogok dan Apri. Ada nama yang tertulis di
tapi tidak bisa tertulis di buku nikah. Itu judul saya yang berikutnya. Khusus untuk Sobat Ambiar yang jomblo semuanya. Penerbitnya Grasindo. Itu saya harus ngetik terus menerus. Ketika feel saya terganggu tentang tulisan itu, saya pindah ke calon buku yang kedua, Ibuku Pertiwi. Untuk melanjutkan ke Bapakku Indonesia. Langsung switchnya cepat. Cara switch untuk gak dapat feel itu adalah pindah ke ruang yang lain. Sama nih seperti beliau. Ketika dia bingung, dia pusing untuk ngomongin yang lain, tiba-tiba dia muncul dengan foto-foto unik di Instagramnya. Foto-foto unik di Twitternya. Sehingga gak ada orang yang tahu bahwa si jelek ini profesor di UGM. Gak ada yang tahu. Mulutnya dimunyu-munyuin, pakai jilbab dan sebagainya gitu kan. Saya udah yakin di titik itu dia lagi mengalami titik jenuh. Dia harus nemuin feel. Udah jenuh, teman-teman di sekelilingnya sama menjenuhkannya. Lalu dia kemudian lari dan dia balik lagi. Hari ini target saya adalah 7 buku dalam setahun. Sehingga ketika feel di sini jelek, saya akan pindah ke feel yang kedua. Nggak akan pindah ke yang lain. Jadi fokusnya tetap seperti itu. Kalau itu dilakukan terus nggak ada tuh istilah writer's block. Risikonya satu, setan itu kadang lebih kuat dari panggilan azan. Idenya muncul ketika istri saya sudah bilang, Man, 5 menit lagi masuk sholat itu. Saya lagi ngetik dan dengan tenang diem, tiba-tiba sholat yang berikutnya sudah muncul. Aneh, godaan setannya itu idenya muncul di kondisi yang mepet-mepet. Enggak, saya enggak ingin menyalahkan setan. Ya, yang salah saya kenapa masih tergoda oleh hal tersebut. Ini yang membuat saya masih butuh pendamping yang ngingetin selalu untuk waktunya sholat, waktunya sholat. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau soal masih menulis, Mbak, masih menulis buku. Udah jadi buku? Oh, belum. Selalu berpikir seperti ini adalah Yayi di sini. Tahun ini saya hidup cuma dari 2 buku. Perempuan Jika Itulah Namamu dan Hijaber Jika Itulah Jalanmu. Royalti cuma 10%. Cuma 10%. Kalau buku saya tercetak 10.000, harga buku saya 78.000 atau 80.000, artinya dari buku saya cuma dapat 8.000 satu. Kalau buku saya terjual 10.000, penghasilan saya berapa? 80 juta. Saya belum sehebat Presiden Alay Republik Indonesia Raditya Dika atau Terelie yang bukunya bisa terjual 1 jutaan. Lah kalau harga 50.000 terjual 1 juta, itu artinya 5.000 kali 1 juta penghasilan dia dari menulis. Masih mau cuma pakai perasaan? Mau sih, perasaan kaya iya. Raditya Dika kamu tanya rumahnya di mana hari ini? Di Ampera Raya, di Cilandak. Yang harga IMB-nya bisa dapat 2 rumah sederhana per tahun. Jadi Anda bisa bayangkan penghasilan penulis. Jadi jangan selalu pakai perasaan, kadang-kadang harus pakai. Karena Patrap Trilokanya Ki Hajar selalu mengatakan tentang jangan cuma pakai rasa, tapi ngelakoni. Itu yang selalu saya pakai dalam penulisan. Itu baru dari terbitan buku. Belum dari gerakan seminar, satu seminar ke seminar lain. Yang kita cuma menjadikan buku sebagai perahu. Kira-kira seperti itu, Mbak.